Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadhirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kita juga diperintahkan untuk tidak berhenti menimba ilmu pengetahuan. Sampai kapan dan dimanapun, dengan pengetahuan itulah seorang hamba bisa lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuan itu juga Sang Pencipta bisa dikenal dan selanjutnya diimani. Pengetahuan atau ilmu yang pertama-tama menjadi kewajiban seorang adalah yang berkaitan dengan akar akidah dan keimanan. Disusul pengetahuan tentang ibadah-ibadah yang menjadi fondasi seorang mukmin atas keimanannya. Maka dari itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika menuntut ilmu terasa sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia. Seseorang yang mengajarkannya juga tak kalah penting akan derajat dan keagungannya. Semua orang memiliki peran dan tugas masing-masing, dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dikerjakan dari tugasnya tersebut. Dalam hal ini, seorang pendidik ataupun pengajar atau yang biasa dikenal ulama yang ingin bereputasi baik dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah memiliki kriteria yang agung dan terpuji pula. Yang menjadi pokok ulama adalah man 'alima wa 'amila wa 'allama. Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya sekaligus menyebarluaskan apa yang dia ketahui. Demikian itulah mereka yang akan memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika satu syarat kosong, jika ulama melepaskan diri untuk berperilaku dari apa yang telah ia ketahui, maka ia layaknya lilin yang membakar dirinya sendiri demi menerangi sekitar. Seperti jarum yang bisa menyatukan kain dan digunakan menutupi aurat, sedang ia sendiri bertelanjang. Ulama adalah yang menyayangi umat melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama ana lakum mislul walid liwaladihi." Aku di hadapan kalian semua layaknya orang tua terhadap anaknya. Namun jika orang tua akan berbuat apapun agar anaknya selamat dari bara api dunia,
yang dimiliki oleh orang tua. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Niatnya juga haruslah tulus, bukan bertujuan untuk mencari panggung, pujian, pemberian ataupun keuntungan lainnya selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang tulus itulah yang menjadi ruh dari setiap amal seseorang. Ulama dan guru haruslah memiliki jiwa penyelamat tanpa pamrih, maka ia akan selalu mengupayakan umat dan muridnya agar tidak terpecah dalam permusuhan, kebencian, dan perilaku-perilaku tercela lainnya. Ia akan mengupayakan kesatuan dan kecintaan kepada sesama. Itulah tanda-tanda daripada ulama akhirat. Ketika derajat seorang ulama dan guru itu akan mendapat pujian dari Sang Khaliq, maka yang gagal menjalani jalannya yang berat juga akan mengundang caci dan murka darinya, yakni ulama-ulama yang bertujuan duniawi semata, mencari kenikmatan dan kesenangan yang ada di dalamnya. Ia hanya menjadikan ilmu sebagai alat dan perantara yang akan mengantarkan dirinya pada sebuah posisi dan kedudukan di hadapan umat-umatnya. Inna asyaddun nas adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Sesungguhnya yang paling pedih siksaan manusia kelak di hari kiamat adalah seorang ulama atau orang yang memiliki ilmu yang Allah tidak memberikan kemanfaatan atas ilmunya. Ilmu yang bermanfaat berarti yang mampu mengantarkan dirinya ataupun orang lain mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menciptakan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengundang kemurkaan dan berani menentang kepadanya. Dalam hadis lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yakunul mar'u 'aliman hatta yakuna bi'ilmihi 'amilan." Seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang alim hingga ia mengamalkan ilmunya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana mungkin seseorang disebut ulama sedangkan ia menciptakan perpecahan dalam ilmu yang ia ketahui, mengajarkan kesatuan dan kecintaan? Bagaimana mungkin ia disebut ulama yang tujuannya mencari pangkat, mencari kedudukan, pujian, dan ucapan terima kasih? Padahal apa yang ia ketahui telah memerintahkan agar menahan niat dalam segala yang ia perbuat, mengharuskan segalanya difokuskan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula di dalam bermasyarakat, ulama sangat berperan penting menjadi garda terdepan dalam mengoreksi penguasa yang zalim. Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa, hakikatnya mereka telah mencegah sumber kerusakan bagi masyarakat secara luas. Sebaliknya, tatkala mereka berlaku lemah kepada penguasa yang zalim, saat itulah mereka menjadi pangkal segala kerusakan. Demikian sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, "Fasadul ri'ayah bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istilahil hubbil mal wal jah." Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama disebabkan karena
dikuasai oleh cinta dunia, cinta harta, dan juga cinta kedudukan. Semoga kita semua terhindar dari demikian itu. Mari kita ambil ilmu dan kalam hikmah dari sumber yang tepat, sehingga ilmu dan hikmah itu bisa tumbuh di tanah gersang dan menyemikan aroma kewangian, bukan kedunian yang melukai perjalanan atau bahkan dirinya sendiri. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah, dan ketika kita bisa sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gelar husnul khotimah.